Engkau Katolik dulu, engkau Katolik atau Protestan? Oh ya, saya perkenalkan dulu ya. Asal dan Iya, ya harus perkenalkan lah, supaya saya tidak kenal nanti bagaimana. nama saya Ardi Yantobere, asal dari perbatasan Timor Leste, Atambua Belu. Tapi Indonesia kan? Ya, sekarang posisi di rantauan Papua Selatan. Oke. Ya sudah. Orang Belu, oke. Bagaimana, Ardi? Ini saya ingin bertanya tentang kenapa di ini kita punsanya orang Belu atau daratan NTT rata-rata masih percaya kepada arwah-arwah. Sedangkan ada tertulis di imamat tidak boleh percaya kepada arwah-arwah itu. Mungkin Romo bisa memberi saya sedikit pencerahan atau apapun biar saya lebih paham toh. Oke. Percaya kepada Tuhan Allah atau percaya kepada arwah? Ini jadi pertanyaan saya untuk engkau juga. Nah, iya betul. Karena ada tertulis bahwa jangan ada padamu dua Tuhan. Jangan dulu. Kami orang NTT, kita sama-sama NTT, ini kita percaya Tuhan Allah. Tetapi kita mendoakan kepada Allah untuk arwah-arwah. Yang saya maksud bukan itu, yang saya maksud mereka masih minta perlindungan kepada arwah-arwah, sedangkan Tuhan sendiri sudah berkata dengan jelas bahwa akulah firman itu, barang siapa bersama-sama dengan aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ia berjalan dalam terang. Pertanyaan saya sekarang, Ardi, setahu engkau dipengaruhi oleh Protestan. Pertanyaan saya kepada engkau, mereka itu yang arwah-arwah itu di hadapan Allah mati atau hidup? Arwah-arwah mati atau hidup? Kalau arwah bagi berarti Allah, mereka itu mati atau hidup? Tuhan Allahnya. Bukan saya bertanya Allah. Yang arwah-arwah nih, yang kita nenek moyang yang sudah mati nih, bagi kita mati. Tapi bagi Allah tuh mereka mati atau hidup? Bagi mereka hidup kalau di dunia. Bukan bagi mereka, bagi Allah mereka yang sudah mati menurut kita tuh hidup atau mati? Engkau bisa mengerti tidak pertanyaan saya begini? Kan ada orang mati di depan kita. Bagi kita yang manusia itu mereka mati atau tidak, Ardi? Bagi kita yang manusia mereka mati atau tidak? Mereka kalau disebut sudah mati karena fisiknya sudah mati. Bagi kita sudah mati. Oke, bagi kita sudah mati. Tapi bagi Allah mereka hidup atau mati? Kalau bagi Allah yang menurut saya tahu mereka Yohanes hidup. 11 ayat 25. Iya, karena itu berarti mereka tidak mati. Bisa mengerti? Apa yang kita lihat mereka tidak mati. Yohanes 11 ayat 25, mereka mati atau tidak? Kata Yesus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan bagaimana mungkin kau bilang mereka sudah mati? Artinya bagi Allah ada kematian atau tidak? Karena di situ dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah. Dia pakai tense apa di situ? Sudah. Dia pakai waktu apa di situ? Walaupun ia sudah mati. Artinya kata sudah ini dia menekankan tense apa? Saudaraku, artinya di hadapan Allah mereka tidak mati. Tapi engkau masih percaya bahwa mereka sudah mati? Berarti saya tahu engkau ini Protestan atau Katolik ini yang pertanyaan saya di sini. Yang saya Romo, maaf ya. Saya ini sebenarnya Ardi, saya mengerti sekali kau minta punya pertanyaan. pencerahan. Karena Ardi, saya mengerti sekali kau punya pertanyaan. Karena itu, makanya saya tanya supaya engkau dicerahkan.
bagi Allah mereka ini mati atau Ya, hidup. betul. Betul maksudnya mana? Kalau menurut manusia seperti yang tadi dibilang, kalau menurut manusia mereka telah mati, tapi menurut Allah itu mereka hidup. Oke, Ardi, sekarang pertanyaan berikut. Engkau lebih ikut manusia punya pikiran atau Allah punya pikiran? Saya lebih ikut ini Allah punya pemikiran. Tetapi kan tadi pertanyaan saya bukan percaya saya atau mengerti. tidak. Pertanyaanmu gampang sekali dijawab. Kalau engkau untuk sampai kepada pertanyaanmu, kita step by step. Oke, engkau bilang harus memiliki pikiran Kristus, pikiran Allah punya. Kalau begitu mereka tidak mati. Bisa mengerti? Ya, mengerti, saya mengerti itu. Kalau mereka tidak mati, tugas mereka ini untuk apa? Bisa mengerti? Kalau mereka Kalau tidak untuk- mati, tugas mereka untuk apa, Ardi? Kalau untuk tugas saya belum paham, yang saya paham, Oke. barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan bersama-sama aku. Saat ini juga yang disalib, yang seorang yang berdosa itu berkata, Tuhan, jika engkau datang sebagai raja, maka selamatkanlah aku. Tuhan bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Terus, Tahan dulu Ardi, kau jangan keliru tafsir sembarang di situ. Di situ Yesus belum bangkit. Tidak ada yang pergi ke surga. Yesus bangkit dulu baru orang pergi ke surga. Firdaus yang masuk di situ Hades, dunia orang mati. Jangan tafsir sembarang. Siapa yang ajar kau tafsir di sini? Pendeta kah? tidak, itu kan di ayat firman. Iya, siapa yang ajarkan engkau? Pendeta. Kasih tahu jujur saja cara berpikirmu. Ada teman saya satu, Pendeta atau Protestan atau Katolik? dia Protestan. Ah, pantas. Maka tadi cara berpikirmu seperti Protestan. Di situ kepada penjahat itu Yesus bilang, hari ini juga engkau akan berada bersama dengan aku di Hades, dunia orang mati. Karena Yesus harus pergi ke sana. Surga belum ada satupun yang bangkit. Karena Yesus adalah yang pertama yang bangkit. Iya, betul. Yesus bangkit dulu supaya yang lain bangkit. Masa si penjahat itu bangkit duluan dari Yesus? Cuman kitanya sudah bahas. 7 ayat 52. Bahasnya sudah ini. Kan saya kan cuma pertanyaannya pencerahan. Engkau yang lari-lari, saya itu belum bahas tentang Arba. Engkau yang lari-lari. Sekarang engkau harus lihat tugas mereka yang sudah mati di hadapan Allah itu untuk apa? Kalau Protestan tidak ada orang kudus yang membawakan doa, tapi dalam kitab suci ada orang kudus. Tapi orang-orang yang sudah mati ini pergi kemana dulu? Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Di situ sudah sangat jelas dikatakan, sesudah kebangkitan Kristus, yang mati itu bangkit keluar dari kubur. Ini penting sekali. Sekarang mereka pergi ke kota kudus. Yerusalem surgawi yang kau bisa lihat di Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Tugas mereka ini untuk apa di surga? Wahyu 5 ayat 8. Membawakan apa? Doa-doa kita. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah doa orang-orang kudus. Tugas mereka membawakan doa. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain
Dan ia pergi berdiri di dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka Empatnya. naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ardi, kau jelaskan ayat ini. Bagaimana Protestan tidak ada orang kudus? Siapa yang membawakan doa-doa di hadapan Allah? Kalau tugas orang kudus di sini di hadapan Allah membawakan doa-doa. Jangan bilang mereka sudah mati tidak bisa berseru. Jangan datang sebagai tukang tipu di sini. Dia bilang Protestan, teman Protestan, jangan tukang tipu. Baca kembali kitab suci. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Orang yang sudah mati masih berseru kepada Allah atau tidak? Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh Tahan dulu. firman Allah. Ardi, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh artinya sudah mati tidak? Ardi, yang sudah artinya sudah mati atau tidak? Ardi. Ardi, mute. Yuk. Sudah. Jiwa-jiwa orang-orang yang dibunuh karena apa? Bantu, ide saya. Aku melihat ke bawah Lanjut aja. Dibunuh karena tata itu yang saya butuh. Oh, iya. Jangan kembali dulu. yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan Yang kedua. oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Bagi Protestan mereka tidak bisa berseru, tapi bagi kitab suci orang yang sudah mati ini berseru atau tidak? Lanjut. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di dalam bumi. Ardi, Dan cukup. Ardi, saudaraku, Katolik tidak berdoa kepada arwah, berdoa kepada Allah untuk arwah-arwah. Jadi engkau jangan datang ke sini dengan konsep Protestantisme, oke? Engkau Katolik tapi cara berpikirmu seperti Protestan. Maka tadi sampai ini dipengaruhi oleh Protestan. Dan engkau mengaku jujur bahwa temanmu mengaruhi engkau sebagai Protestan. Engkau jelaskan tadi bilang orang yang sudah mati bisa berbicara kepada Allah. Dan Protestan tidak bisa lagi. Tidak baca kitab suci kalau itu Ardi. Saya ini minta pencerahan tentang imamat. Janganlah percaya kepada arwah-arwah. Tuhan, siapa yang percaya kepada arwah, saudaraku? Di situ Itu yang jelas. dari tadi saya tanyakan, cuman Saudara Ardi, saya sudah jelaskan Katolik tidak percaya kepada arwah, percaya kepada Allah. Siapa yang bilang Katolik percaya kepada arwah? Engkau ambil konsep ini dari mana? di imamat Tuhan Allah, itu kan urusan orang Israel punya. Siapa yang percaya kepada arwah? Katolik. Kita omong Katolik ini. Karena kau kaitkan dengan kita punya nenek moyang yang Katolik di Timur. Siapa yang percaya kepada arwah? berarti ayat imamat itu mau dibilang juga kemana? Pertanyaan saya, siapa yang percaya kepada arwah? Orang Katolik mana yang percaya kepada arwah? gimana Pak Ardi? Dari tadi tidak ada yang ngomong begitu loh. Ardi, yang kau formulasi kau pertanyaan baik-baik. Ya mungkin pertanyaannya di konsep ulang, Ardi. Oh ya, mungkin untuk saat ini mungkin saya belum terlalu dapat pencerahan dan atau pemahaman begini, yang Ardi.
pas dengan sapu otak. Pertanyaannya mungkin Ardi, Mungkin saya harus pertanyaannya lebih- bagaimana kira-kira? Kan pertanyaannya, Nah, Coba dijelaskan saja pertanyaan, jangan ditanya. pertanyaan dulu punya aja. pertanyaan lain. Ini jawabnya bilang saya tidak, orang ini tidak percaya yang saya mau pertanyakan itu kan. Cuman ini kenapa kita di sana rata-rata masih minta perlindungan kepada arwah-arwah. Nah, itu saja kan imamat sendiri mengatakan demikian, tetapi Roma bilang itu kan ajaran orang Israel ke orang itu. Aduh, itu saya jadi bingung kesimpulan gitu. yang engkau buat. Maksudnya begini, engkau tunjukkan bahwa Katolik percaya kepada arwah-arwah. Jangan buat kesimpulan kami dari sana. Saya mau tanya semua orang Timur yang ada di sini, kamu percaya kepada arwah-arwah atau kepada Allah? Kepada Allah. Jadi engkau mewakili engkau punya kebudayaan? Serius nih, saya mau tanya orang dari Timur, dari Malaka juga pertanyaan yang sama. Dan cara berpikir seperti engkau mengeneralisasikan engkau punya adat di sini, berbahaya sekali. Mungkin adat kali, Pater. Ya, adat Kak Pak Ardi. Kami biasa Bukan, sudah saya mengerti sekali konsep adat itu. Nah, omong tentang nenek moyang, tetapi Iya. percaya itu kepada Allah. Allah. Iya. Iya betul. Makanya saya di sini lebih utamakan daripada sama si arwah-arwah. Kan Tuhan sudah bangkit, dia sudah hidup, dia sudah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Makanya saya langsung saja kepada Allah yang hidup, langsung saja kepada Yesus. Jadi tadi kalau begitu orang kudus tadi dia punya tugas untuk bawakan doa, kamu hilangkan kitab Wahyu, oke? Kamu jangan pakai lagi kitab Wahyu, kamu hilangkan itu, kan kamu langsung ke Yesus. Sudah jelaskan bahwa di hadapan Allah mereka tidak mati. Yang kalian berpikir mati itu karena kamu mau berpikir seperti manusia, bukan seperti Allah. Ardi, engkau ini Protestan, oke? Cara berpikirmu. Berarti sekarang engkau jangan minta doa kepada siapapun, oke? Langsung kepada Tuhan Allah. Jangan pergi ke pendeta lagi. Kalau engkau Protestan, karena engkau langsung kepada Tuhan Allah. Kalau kau masih pakai pendeta, tidak ada guna juga. Karena engkau bilang saya langsung ke Tuhan Allah. Karena saya masih pegang yang sama imamat itu, jangan percaya kepada arwah-arwah. Kalau kita minta doa kepada Siapa percaya kepada arwah? Ulang lagi. Om Ardi, kan tadi Ardi, sudah siapa yang dibilang percaya kita kepada tidak percaya arwah, kepada Ardi? arwah. Kita tidak percaya kepada arwah. Kalau pendeta masih hidup, berarti kalian ini tukang tipu semua. Kitab suci sudah mengatakan bahwa di hadapan Allah mereka tidak mati. Berarti tidak ada kematian di hadapan Allah. Berarti yang Ardi, kalian boleh tahu, berpikir kan? tentang, tahan dulu, jangan dulu potong. Berarti kalian yang berpikir tentang arwah, mati. Ini kalian bukan Kristen sejati. Karena kalian melawan Tuhan Allah, bahwa Tuhan bilang tidak ada kematian. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan mati. Kamu masih percaya mati di hadapan. Berarti kamu bukan orang Kristen sejati. Begini Roma, saya bukan berarti tidak percaya sama Tuhan, saya percaya Tuhan. Seluruh tubuh, jiwa, dan roh saya serahkan semua kepada Tuhan. Makanya saya hanya ada satu Tuhan. Karena ada di firman mengatakan, jangan ada padamu dua Tuhan. Nanti Allah yang lain cemburu. Dari saya pegang itu konsep Itu bahwa omong tentang hanya uang, pada Allah. mamon atau Allah. Engkau jangan tafsir sembarang di sini. Kamu datang ajar lagi di sini, Kak. Pertanyaan saya di sini. Tunjukkanlah bahwa Katolik percaya kepada arwah, bukan kepada Tuhan. Berarti di sini Romo berbicara tentang agama. Kalau saya berbicara tentang Yesus itu bukan datang untuk satu agama, tetapi semua bangsa Mana manusia. ayatnya Yesus bukan datang untuk tunjukkan ayat. Engkau sudah lari tema nih, turun saya malas lah orang seperti ini. Oh, mau tentang arwah, sekarang lari untuk Yesus datang untuk bukan untuk satu agama. Engkau ayat yang mana? Maksudnya yang mana yang tema yang kau mau di sini? Aduh, Tuhan Allah. Biar suka belajar kau pendeta, bikin tambah pintar saja sih.
Ambil satu ayat, mau pelantir sana, pelantir sini. Tuhan dan Allahku, beri aku ketabahan. Tadi sekarang tema lagi Tuhan Allah datang bukan satu agama, tapi dia omong arwah. Ini memang gimana yang seperti ini nih?